Naam ahibati fillah. Itulah tabiat kehidupan dunia dan ujian buat kita semua. Allah mengatakan i'lamu. Ketahuilah annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia seperti itu memang. Kita diuji sama Allah Azza wa Jalla. Kalau dikasih satu, kita kepingin dua. Dikasih dua, kita kepingin tiga. Itu ujian kehidupan dunia. Maka yang Allah Azza wa Jalla menyuruh kita jangan melupakan dunia ini, tapi targetnya tetap akhirat. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Ini ceritanya Qarun tadi. Dikatakan kepada Qarun, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat gitu. Engkau cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau tapi jangan lupa bagianmu dalam kehidupan dunia. Silahkan, ada kesenangan-kesenangan dunia yang diperbolehkan. Tapi jangan sampai engkau sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Seperti tadi, orang kepingin punya rumah. Punya rumah 4 kamar. Baik, udah punya. Engkau ingin punya lagi. Tanyakan kepada dirimu, buat apa? Apakah engkau sudah punya yang seperti itu di akhirat? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Umpamanya aku sudah bangun masjid sesuai dengan jumlah uang yang aku bangun rumah tersebut. Dia bangunkan masjid. Bagian dia di akhirat nanti. Atau dia bangunkan rumah buat janda-janda. Dia umpamanya beli mobil. Dia beli mobil untuk dirinya. Dia beli mobil lagi untuk dirinya juga, tapi di rumah yang berbeda, yaitu di akhirat sana. Jadi kalau ternyata dia itu keinginannya hanya dunia-dunia, ya seperti yang Nabi SAW tadi doakan, dia akan sengsara. Karena dia seperti minum air laut, gak akan pernah puas. Dan dia akan dihisap. Kalau dikatakan, oh dia punya Ustaz, dia kepingin punya rumah lagi. Oh silahkan, kau akan dihisap loh. Dengan apa yang kau miliki. Jadi kalau bicara tujuan orang membangun dan memiliki. Ada orang yang suka, enggak aku suka Ustaz. Type. Mobil dipakai, ada orang punya mobil 50. Umpamanya. Hanya untuk berbangga-banggaan, dia nggak pakai. Hanya untuk berbangga-banggaan. Dan itu jalannya syaitan. Maka kalau dikatakan orang itu bersyukur, enggak. Tinggal dilihat. Apakah dengan harta yang Allah berikan kepada dia, dia bersyukur dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan raganya. Diinfakkan di jalan kebaikan. Tapi orang itu punya kesenangan, enggak terlarang. Selama kesenangannya itu tidak terlarang. Umpamanya, boleh-boleh saja. Tapi kalau ternyata ada unsur dalam dirimu untuk berbangga-banggaan, maka engkau akan rugi. Kebanggaanmu akan kau tinggalkan dan kau akan dihisap. Sedangkan di akhiratmu, engkau nggak punya seperti yang engkau beli untuk dunia ini. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau hidup sederhana. Karena hidup ini pilihan. Seorang boleh loh beli baju mewah. Boleh. Selama bukan karena sombong ya. Tapi kata Nabi SAW. Man taraka libasan. Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang mahal dan dia mampu membelinya dalam rangka tawadu'an lillah, dia ingin merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka pada hari kiamat Allah akan berikan kepada dia pakaian yang dia berhak milih semau dia. Artinya ada keutamaannya ketika dia tidak beli. Dia mampu beli, boleh, tafadhol. Asalkan tadi bukan karena sombong, boleh, silahkan. Tapi kalau dia meninggalkan hal itu sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan yang lebih nanti di akhirat. Jadi intinya, ada hal-hal yang diperbolehkan selama kita tidak sombong dan tidak berlebih-lebihan. Tapi terkadang memilih hidup sederhana akan lebih utama. Tapi kalau engkau membutuhkan hal itu, silahkan. Karena kebutuhan ya berbeda dengan gaya hidup yang kadang-kadang orang nggak butuh, tapi dia ingin memiliki untuk memenuhi. Ada ruang kosong di hatinya
Yang pikirnya dia kalau dipenuhi selesai. Padahal enggak. Yang bisa memenuhi keinginan dia itu hanya tanah ketika dia mati. Barakallahu fiik.